Polisi bunuh tahanan jalani sidang. Polisi gerebek klinik kecantikan ilegal. Teh herbal magenta, solusi minuman kesehatan. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Menemani pagi Anda, Kompas Jambi kembali hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari berbagai wilayah di Provinsi Jambi. Bersama saya Sucianisa, inilah Kompas Jambi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, kuasa hukum terdakwa Yuyun Sanjaya dalam kasus meninggalnya tahanan Polsek Kumpe Ilir pada September 2024 lalu mendesak Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muaro Jambi untuk menghadirkan saksi fakta. Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 14 orang saksi. Kuasa hukum terdakwa Yuyun Sanjaya dalam kasus meninggal tahanan Polsek Kumpe Ilir pada September 2024 lalu mendesak Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muaro Jambi untuk menghadirkan saksi fakta. Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 14 orang saksi. Joy Pinem, kuasa hukum terdakwa Yuyun Sanjaya, oknum anggota Polsek Kumpe Ilir menjadi tersangka pembunuhan tahanan dalam sel Polsek. Proses sidang di Pengadilan Negeri Sengetiang telah berjalan sampai saat ini. Setidaknya sudah 14 orang saksi dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejari Muaro Jambi. Jaksa Penuntut Umum kembali menghadirkan seorang saksi, yakni mantan Kanit Reskrim Polsek Kumpe Ilir Ibtu Alex Sitohang. Namun tim penasihat hukum terdakwa Yuyun Sanjaya mengatakan bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut masih gamang, sehingga sulit untuk menemukan benang merah dalam kasus ini. Tim penasihat hukum terdakwa menegaskan dan meminta kepada Jaksa Penuntut Umum Kejari Muaro Jambi agar secepatnya menghadirkan saksi fakta. Joy Pinem mendesak agar Jaksa Penuntut Umum dapat menjelaskan secara real terkait kondisi CCTV di Mapolsek Kumpe Ilir yang disebut berjumlah 7 CCTV, namun hanya 2 CCTV yang berfungsi. Bahkan Joy mengatakan, saksi yakni mantan Kanit Reskrim Polsek Kumpe Ilir Ibtu Alex Sitohang mengatakan dalam kesaksiannya bahwa tidak mengetahui CCTV dalam kondisi rusak ataupun berfungsi dengan baik. Kami menegaskan agar dapat dihadirkan saksi fakta oleh Jaksa Penuntut Umum, agar kedepannya di agenda sidang selanjutnya kita bisa mendapatkan kebenaran material terhadap fakta yang memang terjadi di lapangan. Siapakah pelakunya? Siapakah yang memang berbuat, dia yang harus bertanggung jawab. Atau berdasarkan KUHP pasal 1 angka 27 yang dimana dikatakan bahwasanya saksi itu saksi yang mendengar, saksi yang melihat, saksi yang merasakan. Sampai saat ini jaksa belum menghadirkan terkait masalah saksi fakta yang memang benar mendengar dan melihat secara langsung. Sidang lanjutan kasus ini dugaan pembunuhan dengan terdakwa Yuyun Sanjaya, anggota Polsek Kumpe Ilir ini akan kembali digelar pada Kamis mendatang dengan agenda kesaksian terdakwa dan ahli forensik. Kasus dugaan pembunuhan terhadap tahanan Polsek Kumpe Ilir bernama Ragil Alfarisi 22 tahun ini menyeret 2 orang ex-anggota Polsek Kumpe Ilir menjadi terdakwa. Kedua terdakwa Yuyun Sanjaya dan Faskal Wildanu. Sidang kedua terdakwa yang digelar di Pengadilan Negeri Sengeti Muaro Jambi ini dilakukan secara terpisah. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Anggota Polsek Muaro Tembesi berhasil mengevakuasi beruang madu yang terjerat lilitan babi di Dusun Bukit Paku, Desa Pelayangan, Kecamatan Muaro Tembesi, Kabupaten Batanghari. Inilah video amatir saat tim gabungan Polsek Muaro Tembesi dan rekan lainnya berhasil mengevakuasi beruang madu. Seekor beruang madu tersebut ditemukan di Dusun Bukit Paku, Desa Pelayangan, Kecamatan Muaro Tembesi. Di lokasi petugas melakukan tembakan bius agar beruang tidak mengejar, lantaran kondisi beruang masih liar dan agresif. Beruang madu tersebut sebelumnya terlilit jeratan babi hutan. Beruang madu yang terlilit jerat babi dengan jenis kelamin betina diperkirakan berbobot tubuh sekitar 60 hingga 70 kg. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Saudara, Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu meminta warga mewaspadai ancaman penyakit rabies seiring dengan meningkatnya kasus gigitan hewan penular rabies yang saat ini mencapai ratusan orang.
Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu meminta warga mewaspadai ancaman penyakit rabies, seiring dengan meningkatnya kasus gigitan hewan penular rabies yang saat ini mencapai ratusan orang. Dari bulan Januari sampai Juni 2025, Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu mencatat sebanyak 627 kasus gigitan hewan penular rabies. Kasus terbanyak berada di kota Bengkulu, mencapai 96 kasus gigitan hewan ke manusia. Rata-rata kasus tersebut disebabkan oleh hewan anjing. Meski belum dinyatakan positif rabies, namun masyarakat tetap diminta waspada. Masyarakat diminta meningkatkan kesadaran diri dengan langsung mendatangi fasilitas kesehatan jika digigit hewan penular rabies, agar segera mendapatkan penanganan medis. Kita sudah melakukan untuk teman-teman di Pasienkes, di Puskesmas, tentunya untuk pencegahan dari penyakit rabies itu dilakukan imunisasi vaksin anti rabies kepada penderita yang digigit oleh hewan pembawa rabies itu. Nah, ini yang terbanyak di Kota Bengkulu, ada 96. Untuk mengantisipasi kasus positif rabies, pemerintah Provinsi Bengkulu juga telah menyiapkan sebanyak 1.990 vial vaksin rabies untuk hewan. Selain itu juga disiapkan serum anti rabies untuk masyarakat yang terkena gigitan dengan jumlah sebanyak 50 vial. Bayazil Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan terpilih berdasarkan hasil pemungutan suara ulang resmi dilantik pada Rabu pagi oleh Gubernur Bengkulu Helmi Hasan. Mereka diminta untuk langsung bekerja membangun daerah dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Bengkulu Selatan, Rifai Tajudin dan Yefri Sudianto, resmi dilantik oleh Gubernur Bengkulu Helmi Hasan pada Rabu pagi. Rifai dan Yefri merupakan pasangan yang kembali bersaing dengan dua kandidat, pasangan calon Bupati Bengkulu Selatan di pemungutan suara ulang. Sebelumnya, calon terpilih Gusnan Mulyadi dan Isumirat didiskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi. Pasangan ini juga sempat kembali digugat oleh lawannya di PSU ke MK. Namun gugatan tersebut ditolak sehingga mereka ditetapkan sebagai paslon terpilih. Pasca dilantik, Rifai menegaskan akan fokus pada pembangunan infrastruktur daerah, terutama yang selama ini masih jauh dari pembangunan. Kan nomor satu, kebijakan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat, yaitu akan adanya banyak sekali lampu kita yang mati. Seluruh lampu jalan insya Allah didata, dan tempat-tempat yang gelap akan saya pasang dengan lampu lampu tenaga surya, lampu jalan ya. Sementara Gubernur Bengkulu Helmi Hasan berpesan agar kepala daerah dapat terus bersinergi dengan pemerintah provinsi dalam hal pembangunan. Ya, masyarakat ingin perbaikan jalan dan jembatan, perbaikan sekolah, begitupun pelayanan yang humanis di rumah sakit dan puskesmas. Jadi PR besar bagi Bupati, Wakil Bupati baru, tapi insya Allah itu bukan menjadi satu hal yang sulit asal punya keinginan yang kuat. Pemerintah provinsi dan Pak Menteri tadi sampai juga untuk pusat beliau akan punya perhatian khusus. Pidato pertama usai dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati akan dilangsungkan pada Senin mendatang. Bayazil Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Saudara, Kompas Jambi akan selanjutkan setelah jeda berikut dengan sejumlah berita menarik antara lain. Polisi grebek klinik kecantikan ilegal. Nantikan informasi selengkapnya sesaat lagi.